Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat sore berkah dalam. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan September. Seperti biasa, bulan September adalah bulan Kitab Suci Nasional. Walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19, kita tetap pantas bersyukur pada Tuhan karena pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa dalam BKSN tahun ini. Karena masih dalam situasi pandemi, maka BKSN kali ini dilaksanakan agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya kita mengadakan di lingkungan secara langsung, maka kali ini kita akan mengadakan pendalaman BKSN secara online. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk menggali sabda Tuhan dengan harapan kita semakin memahami kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tahun 2020 ini kita diajak oleh gereja untuk mendalami tema besar BKSN, yaitu mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Mengapa ada tema seperti ini? Karena di dalam situasi seperti ini banyak orang yang mengalami krisis iman, juga krisis identitas. Dan tema besar kali ini akan dibagi menjadi 4 perikop, 4 subtema. Yang pertama, kita akan mendalami 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21 yang mengungkapkan bahwa Allah adalah kasih. Ia mengasihi kita manusia dan menyatakan kasih-Nya melalui Yesus Kristus putranya. Dalam pertemuan yang kedua, kita diajak untuk mendalami Matius 25 ayat 31 sampai dengan 46 yang menyatakan bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Dalam pertemuan yang ketiga, kita diajak untuk mendalami Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11 yang mengingatkan di hadapan Tuhan kita adalah orang berdosa tetapi dipercaya oleh Tuhan. Dan pada pertemuan terakhir kita diajak bersama untuk mendalami Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai dengan 47 yang mengingatkan kita sebagai anggota persekutuan orang yang percaya kepada Kristus, yakni gereja itu sendiri. Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, itulah perikop-perikop yang akan kita dalami selama 1 bulan ini. Maka marilah kita ikuti pendalaman kitab suci tahun ini dengan penuh sukacita. Selamat ber-BKSN, tetap semangat, jaga kesehatan, dan semoga Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih dalam Kristus, malam ini kita akan mengadakan pendalaman BKSN yang pertama dengan tema Allah adalah kasih. Maka marilah kita bersama mengucap syukur pada Tuhan. Terlebih dahulu kita akan buka dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan dan keselamatan yang boleh kami terima sampai saat ini. Teristimewa kami bersyukur kepadamu karena di masa pandemi ini kami masih boleh menyelenggarakan pertemuan BKSN yang pertama ini meskipun lewat online. Bapa, pada malam hari ini kami hendak mendengarkan sabdamu yang mengajak kami untuk melihat Engkau adalah kasih. Utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami agar kami mampu memahami sabdamu
dan mampu menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih, pada pertemuan pertama hari ini, kita akan membicarakan tentang Allah adalah kasih. Sejak dibaptis, kita mendapatkan identitas sebagai pengikut Yesus dan anggota Gereja Katolik. Identitas itu mempengaruhi bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita berbicara. Identitas pribadi beriman Katolik itu tumbuh dan berkembang seiring dengan saat kita menerima sakramen inisiasi. Ibu, Bapak, saudara-saudara masih ingat sakramen inisiasi? Iya, sakramen inisiasi meliputi sakramen baptis, komuni pertama, dan penguatan. Dan ini sangat mempengaruhi dalam perkembangan hidup iman kita. Seiring dalam perjalanan waktu, tidak semua orang Katolik bisa bersikap sebagai orang Katolik. Apa artinya? Karena kita diajak untuk menjadi sehati, sepikir, sejiwa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita diajak untuk semakin mempunyai perasaan bangga dengan identitas kekatolikan kita. Tetapi tidak semua orang Katolik dapat melewati proses ini dengan mudah. Karena sering terjadi kita mengalami krisis iman dan krisis identitas. Ada yang sudah dibaptis, tetapi tidak memahami ajaran iman Katolik, sehingga tidak bisa hidup secara Katolik. Ada yang sudah dibaptis, tetapi tidak berani mengakui sebagai orang Katolik di hadapan banyak orang. Suatu contoh, ketika Bapak Ibu, saudari-saudara makan di warung makan atau di rumah makan, ketika banyak orang, seringkali kita merasa ragu untuk membuat tanda salib dan sebagainya. Padahal itu adalah ciri khas identitas kita. Sementara ada orang yang mengatakan, wah itu lebay. Tidak, bukan lebay, tapi itu adalah identitas diri kita yang harus kita tunjukkan. Kita mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Maka kita tidak perlu malu untuk menunjukkan identitas kita. Maka Bapak Ibu, bahkan ada juga yang meninggalkan gereja Katolik karena memandang bahwa ternyata di gereja lain atau di agama lain ajarannya lebih masuk akal begitu. Nah, ini yang menjadi krisis iman dan krisis identitas. Maka dalam kesempatan bulan katekese, bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini, kita diajak untuk belajar dari pengalaman, pergulatan, dan juga perjuangan orang Yahudi di dalam pembuangan. Dan juga kita akan belajar dari para rasul yang ditinggalkan oleh Yesus. Yang pertama, orang Yahudi menghadapi krisis iman dan identitas ketika kerajaan mereka dihancurkan. Ketika Yerusalem hancur, maka orang Yahudi mengalami krisis. Bait Allah diruntuhkan. Nah, ini menjadi krisis bagi orang Yahudi. Menghadapi krisis ini, pemuka Israel menunjukkan kepada mereka kebenaran mengenai Allah mereka. Yang kedua, kita belajar dari para rasul. Ketika para rasul menghadapi krisis iman, yaitu pada saat Yesus ditangkap dan disalibkan. Bisa dibayangkan ketika Tuhan dan guru mereka ditangkap dan disalibkan,
para rasul banyak yang kecewa. Maka situasi ini menjadi situasi yang riskan untuk meninggalkan iman kekatolikan kita. Dan dalam peristiwa ini Yesus bangkit dari kematian dan menjumpai para rasul dan menunjukkan siapa sebenarnya Yesus sendiri. Dan dengan kebangkitannya Yesus membuktikan bahwa dia adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Ia berkuasa memasukkan orang ke dalam kerajaannya atau menolaknya. Dengan mengenal Yesus, para rasul dapat mengenal identitas mereka kembali, bahwa mereka harus hidup sesuai dengan iman kepercayaan mereka. Dari kedua pengalaman ini kita melihat ada 3 hal yang menjadi perjuangan pribadi beriman dalam menghadapi krisis iman dan identitas. Yang pertama, identitas pengenalan akan Allah. Yang kedua, identitas diri sebagai orang beriman. Dan yang ketiga, cara hidup menurut identitas. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dalam pertemuan yang pertama dengan tema Allah adalah kasih, mungkin saya ada sedikit pengalaman bagaimana Allah mengasihi saya. Banyak pengalaman yang terjadi yang menunjukkan bahwa Allah adalah kasih bagi diri saya. Tetapi satu hal yang mungkin saya sharingkan, yaitu pengalaman dikasih Allah ketika tahbisan Monsinyur Ruby, Bapak Uskup yang sekarang. Karena saya selaku panitia yang mengurusi prodiakon dan para misdinar, pukul 10 pagi saya sudah berangkat. Kemudian karena supaya perjalanan tidak terlalu jauh, saya naik motor. Sampai di tempat tujuan, saya mempersiapkan pakaian-pakaian para prodiakon dan para misdinar. Pukul 1 siang, salah satu suster, saya lupa namanya, meminjam motor saya. Pak, saya tolong dipinjami motor, saya ada yang ketinggalan di susteran. Kalau naik mobil terlalu lama karena situasinya sudah ramai. Maka saya pinjami motor saya. Kemudian setelah selesai, suster kembali ketemu saya, Pak sudah selesai, terima kasih. Lalu kontak diberikan saya. Tapi apa yang terjadi? Kontak itu tinggal gantungannya, kontaknya nggak ada. Lalu saya matur suster, lah kontaknya mana? Ini hanya gantungannya loh. Suster kaget, oh iya ya, waduh gimana ini? Ya sudah, saya cari dulu. Bapak Ibu bisa bayangkan, yang hadir di lokasi tempat pentahbisan Bapak Uskup itu ribuan orang. Saya juga tidak membayangkan mungkinkah kontak saya bisa ditemukan kembali. Tetapi karena kesibukan, lalu saya tidak mengingat lagi itu. Saya tetap mengerjakan tugas sebagai penanggung jawab misdinar dan prodiakon sampai berjalannya perayaan Ekaristi, sampai selesai, sampai kemudian ikut ringkes-ringkes. Baru setelah selesai, saya baru ingat, suster kembali ketemu saya, Pak kuncinya sudah ketemu. Saya juga heran, ini keajaiban apa? Lalu saya tanya suster, kok bisa ketemu? Iya, tidak sampai setengah jam loh Pak tadi. Loh kok bisa? Saya keliling tempat parkiran, lalu ada seorang anak yang jaga parkir, anak pramuka, mengatakan, suster cari apa? Saya cari kontak dek. Dan anak pramuka itu menunjukkan, suster saya tadi menemukan kontak, apakah ini benar? Lalu dicoba di motor saya karena suster tidak tahu apa kontaknya benar atau tidak. Ternyata betul. Nah, ini salah satu pengalaman yang luar biasa bagi saya. Ini menjadi wujud bahwa Allah mengasihi saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, silahkan sekarang buka kitab sucinya
dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai dengan 21. Silahkan sambil dibaca, sementara itu saya akan mengambil poin-poin yang terdapat dalam bacaan. Yang pertama, Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita manusia yang diciptakannya. Dan untuk memahami kebenaran mengenai Allah ini, kita perlu memahami bagaimana mengasihi itu. Kita dalam hidup sehari-hari mengasihi itu seperti apa toh? Orang yang mengasihi orang lain memiliki 2 ciri. Yang pertama, menghendaki orang yang kita kasih itu berbahagia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rela berkorban demi kebahagiaan orang yang kita kasih. Berikutnya, Allah menghendaki manusia berbahagia bersama Dia di surga selamanya. Maka dalam perikop ini ingin menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Dinyatakan dengan cara Allah mengutus putranya yang tunggal ke dunia supaya kita hidup bersamanya. Supaya manusia berbahagia dalam kehidupan kekal, maka Allah rela berkorban dengan mengutus putranya yang tunggal. Poin yang ketiga, Allah menghendaki agar kita selamat dan tinggal bersama Dia. Tetapi dosa manusialah yang menghalangi kita untuk dapat bersatu dengan Allah. Dosa membuat kita tidak layak bersatu dengan Allah yang kudus. Tetapi terdorong oleh kasih-Nya kepada manusia, lalu Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Poin yang keempat, hanya mereka yang mengalami kasih Allah secara nyata dapat membagikan kasih itu kepada sesamanya. Allah telah mengasihi kita, jadi sewajarnya kita membalas dengan mengasihi Dia. Tetapi bagaimana caranya? Kita kan tidak bisa melihat Tuhan, dan tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Ia hadir bila kita mengasihi sesama kita. Kita mengalami kehadirannya ketika kita saling mengasihi. Jika orang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, maka ia berdusta. Karena tidak mungkin mencintai Allah yang tidak kelihatan tanpa mencintai sesama yang kelihatan. Ibu, bapak, saudari-saudara yang terkasih, sekarang kita akan melangkah lebih jauh mendalami perikop yang tadi. Maka ada beberapa pertanyaan refleksi yang nanti bisa Bapak Ibu renungkan. Yang pertama, siapakah Allah yang diperkenalkan dalam perikop tadi? Dalam perikop 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. Yang kedua, bagaimana Allah mengasihi manusia? Berikutnya pertanyaan ketiga, mengapa kita harus mengasihi sesama? Pertanyaan keempat, mengapa di dalam kasih tidak ada ketakutan? Dan terakhir, apa yang harus kita lakukan setelah dikasih oleh Allah? Itu 5 pertanyaan yang menjadi permenungan kita bersama pada pertemuan yang pertama ini. Baik, Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih,
perikop yang pertama ini menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Yohanes tidak sekedar menyatakan bahwa Allah mengasihi, tetapi segala aktivitas Allah adalah laku kasih. Ia menyatakan diri dalam kasih kepada manusia. Yang kedua, Allah menghendaki manusia berbahagia bersama Dia di surga selamanya. Tetapi kita sebagai manusia yang sering jatuh dalam dosa itu menghalangi kita manusia untuk bersatu dengan Allah. Dosa membuat kita tidak layak untuk bersatu dengan Allah sendiri. Dan menghadapi krisis ini, pemuka Israel menunjukkan pada mereka tentang kebenaran. Nah, kita diajak juga untuk mencontoh kehidupan mereka. Dan terdorong oleh kasih-Nya, Allah mengutus putranya yang tunggal untuk menyelamatkan kita manusia. Ketiga, dasar dari ajakan untuk saling mengasihi ini adalah identitas Allah yang kita imani. Allah adalah kasih, dan kasih sejati lahir dari iman akan Kristus yang diutus Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ingat, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Poin yang keempat, kalau memang kita sudah merasa dikasihi oleh Allah dan telah mengasihi sesama dalam kehidupan kita, kita tidak akan takut untuk menghadapi penghakiman atau pengadilan Allah. Pertemuan dengan Allah dalam penghakiman ini tidak membuat kita takut, karena pada saat itulah Allah akan menyatakan bahwa Dia adalah yang benar di hadapannya. Orang takut menghadapi pengadilan Allah bila tidak mengasihi Allah. Dan poin terakhir, Allah tidak menunggu kita mengasihinya dan baru kemudian Ia mau mengasihi kita. Tidak. Kasih Allah kepada kita sama sekali bukan balasan atau imbalan atas kasih kita kepadanya. Tetapi kasih kita merupakan tanggapan atas kasih Allah yang tak terbatas dan abadi. Jadi sekalipun masih dalam situasi pandemi, kita yakin bahwa Allah selalu mengasihi kita umatnya. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena kasih Allah yang tak bersyarat. Bapak Ibu, saudari-saudari yang terkasih, sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini, ada PR. Yang pertama, seberapa besar saya mengasihi Allah? Dan yang kedua, pantaskah saya mendapat kasih Allah itu? Artinya mari kita refleksikan, apakah lewat perbuatan, sikap hidup kita sehari-hari itu kita pantas mendapat kasih Allah. Ada satu lagu yang mungkin sudah familiar. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnaku jer ro. Jero banget. Tresnaku jer ro. Jero banget. Itu adalah kutipan nyanyian yang sangat familiar. Kita sungguh mencintai Allah. Maka mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan kembali mengucap syukur pada Tuhan supaya kita dimampukan untuk bisa mengasihi Allah lewat sesama. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, syukur dan terima kasih atas sabda-Mu yang indah yang boleh kami dengarkan dalam pertemuan hari ini. Kami mohon bantulah kami
dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu mengasihi sesama kami sebagai wujud kasih kami terhadap Engkau sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Ibu Bapak, saudari-saudara yang terkasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan memberkati.